Shalom para orang tua murid KBTK Mahanaim yang terkasih. Shalom sehat penuh ucapan syukur pada Tuhan. Menilai anak-anak tidak hanya berdasarkan dari nilai akademis saja, akan tetapi perlu diukur dari definisi kecerdasan yang berbeda. Hari ini saya akan menyampaikan parenting dengan judul Anakku Cerdas. Moto sekolah Mahanaim adalah Everyone is precious. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Apapun itu kondisi fisik kita, dari mana kita, latar belakang kita seperti apa, kita semuanya berharga di mata Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan parenting dengan judul Anakku Cerdas. Cerdas yaitu sempurna berkembang akal budi untuk berpikir, mengerti, tajam pikirannya, dan sempurna pertumbuhannya. Cerdas juga berarti kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Orang tua murid yang terkasih, dari tokoh pendidikan Dr. Howard Gardner menemukan sebuah teori tentang kecerdasan. Ia mengatakan bahwa manusia lebih rumit daripada apa yang dijelaskan di tes IQ atau tes apapun juga. Ia juga mengatakan bahwa orang yang berbeda memiliki kecerdasan yang berbeda. Tokoh tersebut membedakan kecerdasan menjadi 9 yang disebut juga biasanya dengan kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan angka atau logika matematik. Yang kedua, kecerdasan gerak tubuh atau kinestetik. Yang ketiga, kecerdasan musik. Keempat, kecerdasan gambar, visual, atau spasial. Sedangkan yang kelima, kecerdasan kata, linguistik atau verbal. Keenam, kecerdasan antar pribadi atau interpersonal. Ketujuh, kecerdasan diri sendiri atau intrapersonal. Delapan, kecerdasan alam atau natural. Dan kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan agama atau spiritual. Kita masuk yang pertama yaitu kecerdasan angka atau logika matematika. Biasanya ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan tersebut yaitu dia mempunyai atau menyukai mahir permainan yang berbentuk strategi, menghitung dan menyelesaikan soal matematika dengan lebih cepat, menikmati atau suka dengan pelajaran matematika, IPA, dan pada umumnya mereka berprestasi di bidang tersebut, menjelaskan masalah secara logis, dan biasanya pertanyaannya tentang mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk mengembangkan kecerdasan angka atau logika matematika, cara melatihnya adalah mengajarkan anak untuk mengelompokkan mainan yang dimiliki, menghitung buah-buahan, dan menyebutkan jumlah buah-buahan tersebut, mengelompokkan mainan mulai dari warna, bentuk, dan jumlahnya. Yang kedua adalah kecerdasan gerak atau kinestetik. Ciri-cirinya biasanya sulit untuk duduk tenang, banyak bergerak, berprestasi dalam bidang olahraga, dan perlu menyentuh sesuatu bila ingin mempelajari sesuatu. Suka membongkar pasang mainan yang ada di rumah, disusun, dibongkar, terus menerus seperti itu. Kemudian biasanya
orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik pandai menirukan gerak, kebiasaan perilaku orang lain. Kemudian bereaksi secara fisik terhadap masalah yang dihadapi dengan jawaban untuk menghadapinya. Ketiga, kecerdasan gerak tubuh kinestetik, cara melatihnya melakukan gerakan senam dan menari. Biasanya kalau anak-anak di rumah dia senang dengan mendengarkan musik kemudian menari-menari. Nah, kita bisa melihat bahwa anak itu punya kecerdasan kinestetik. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Ciri-cirinya biasanya suka menyanyi, suka memainkan alat musik. Nah, misalnya anak-anak saat dia mungkin di kamar mandi, baru mandi dia akan bersenandung na 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 na. Atau mungkin saat anak-anak belajar, saat menulis, kadang-kadang pensilnya dipakai buat bermain dengan ketok-ketok, takdu, takdu, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan musik. Peka terhadap suara-suara di sekitarnya. Bagaimana mengembangkan anak supaya mempunyai kecerdasan musik dan bisa tergali? Ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu yang sederhana sesuai usia mereka. Melakukan pekerjaan dengan menyanyi. Misalnya tadi seperti saya katakan, saat anak-anak mungkin bermain boneka atau bermain Lego di rumah sambil menyanyi mungkin warna-warni dengan warna yang ada, atau saat bermain balon sambil menyanyi na 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 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kecerdasan gambar atau visual spasial. Biasanya ciri-cirinya lebih banyak memahami lewat gambar dan kata-kata daripada kata-kata. Membuat gambar 3 dimensi. Kemudian kalau menerangkan sesuatu dengan gambar visual yang lebih jelas. Suka coret-coret kertas, buku. Mudah untuk membaca peta atau grafik. Senang mengamati film, slide, foto dengan lebih detail. Itu cara-cara ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan gambar atau visual spasial. Bagaimana mengembangkannya? Cara melatihnya adalah setiap melakukan kegiatan yang berhubungan dengan posisi atau ruang, hendaknya orang tua sambil menyebutkan, misalnya, tolong ambilkan pensil yang di atas meja, kemudian diberikan ke mama ya. Atau misalnya, nah, tolong ambilkan gelas yang di atas meja, kemudian diberikan ke papa ya nak. Sebutkan lokasi atau ruangan. Latihlah anak-anak untuk melipat, menggunting, menggambar, membolak-balik buku. Akan membantu anak untuk mengembangkan kecerdasan gambar atau visual spasial. Kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan kata atau linguistik verbal. Biasanya anak yang mempunyai kecerdasan seperti itu mempunyai kosakata yang banyak untuk anak seusianya. Dia akan bisa bercerita panjang lebar hanya dengan satu benda. Bahkan lebih dominan anak itu akan menceritakan dibandingkan teman-temannya. Pintar mengarang cerita atau menghayal. Kemudian menikmati dia melihat buku, dilihat gambarnya, dibolak-balik. Orang tersebut biasanya juga akan gampang atau mudah menghafal nama orang, tempat. Dari sejak kecil dia pasti akan ingat. Biasanya anak yang mempunyai kecerdasan kata
dia unggul dalam pelajaran berbahasa atau berkomunikasi. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan kata? Caranya adalah melatih anak sejak dalam kandungan, dan setelah anak sering diajak bercakap-cakap, berbicara dengan teman, dengan orang tua, menceritakan gambar, diajak untuk bercerita, itu akan mengembangkan kecerdasan kata anak. Yang keenam adalah kecerdasan antar pribadi atau interpersonal. Biasanya orang yang mempunyai kecerdasan tersebut, orang tersebut mudah untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Dia setiap kali ketemu dengan orang akan ramah menyapa, hai, sudah makan atau belum, apa kabar, dan lain sebagainya. Mudah untuk memahami kondisi lingkungan, sering berperan sebagai penengah, berempati besar terhadap perasaan orang lain, senang mengajari orang lain atau menolong orang lain, bahkan mempunyai bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Kecerdasan antar pribadi atau interpersonal, cara melatihnya adalah dengan memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkomunikasi dengan teman seusianya. Selanjutnya yang ketujuh adalah kecerdasan diri sendiri atau kecerdasan intrapersonal. Ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan tersebut memperlihatkan sikap yang mandiri dan kuat, bekerja atau belajar dengan baik, memiliki kepercayaan yang tinggi, fokus atau terarah untuk mencapai suatu tujuan, terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakannya. Cara mengembangkan untuk kecerdasan diri sendiri yaitu dengan melatih untuk mengajak anak terbiasa berada di dalam sebuah kelompok, untuk dia berinteraksi dengan teman-teman, untuk mengarahkan, untuk merefleksi diri dan hasil yang sudah dicapainya. Selanjutnya untuk kecerdasan yang kedelapan adalah kecerdasan alam. Bagaimana kita bisa mengetahui orang yang mempunyai kecerdasan alam? Biasanya orang tersebut senang dengan hewan-hewan peliharaan, menikmati berjalan-jalan di alam, semuanya yang berhubungan dengan alam. Dengan dia akan mudah untuk menyebutkan nama-nama tanaman atau bunga, senang mencatat fenomena alam atau hewan. Misalnya melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga, dia akan perhatikan sampai kupu-kupu itu hinggap, terbang, dan lain sebagainya. Bahkan anak tersebut bisa sampai melihat warnanya kupu seperti apa, merahnya di mana, bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengembangkan kecerdasan alam pada anak, sesekali ajak anak untuk memberi makan pada binatang peliharaan, misalnya ada ikan, ada kelinci. Nah, ajak anak-anak untuk bermain ke kebun binatang atau ke alam yang terbuka, misalnya ke kebun dan lain sebagainya. Terakhir adalah kecerdasan agama atau spiritual. Biasanya orang tersebut senang melakukan atau melaksanakan perintah-perintah agama, sangat menikmati dalam beribadah, memiliki perilaku yang baik dan jujur, tutur katanya, senang memberi nasihat pada temannya, dan suka menolong orang lain. Untuk mengembangkan kecerdasan agama tersebut, pembiasaan melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan keagamaan,
pembiasaan memberi salam pada orang lain, berkunjung ke panti asuhan, diajak membantu orang lain. Hal tersebut akan sangat membantu untuk mengembangkan kecerdasan agama. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengetahui tentang gaya belajar seseorang. Gaya belajar seseorang ada 3, biasanya ada secara visual, auditory, dan kinestetik. Visual yaitu anak yang akan mudah belajar kalau dia dengan melihat. Kalau auditory, biasanya dia akan mudah belajar dengan mendengar. Kinestetik, anak tersebut akan mudah belajar saat dia melakukan dengan bergerak-gerak. Gaya belajar visual biasanya kemampuannya pada koordinasi antara mata dan tangan, tertarik pada warna, bentuk, gambar. Melihat teman, dia akan selalu melakukan tindakan sesuatu. Kemudian cenderung melakukannya dengan gerakan tubuh. Lebih suka peragaan daripada penjelasan dan suka membaca buku. Senang memperhatikan ekspresi orang, menyatakan emosi dengan ekspresi dan muka. Senang melihat wajah seseorang, nama, dan lain sebagainya. Biasanya, orang tersebut juga suka bergaya, berpenampilan, suka mencoba hal-hal yang baru, mengungkapkan sesuatu, melihat, punya aktivitas kreatif untuk menulis dan menggambar. Kemudian cara belajar secara auditory atau mendengar biasanya mempunyai kemampuan pada berbicara, tertarik pada suara atau kata-kata, cepat ingat untuk kata-kata yang baru, dia akan cepat untuk menghafal dan mengingat. Belajar dengan mendengar, mengungkapkan emosinya secara verbal. Ingat dengan nama baik orang. Gaya belajar auditory, dia akan mengingat fakta. Saat diam, dia suka berbicara sendiri. Kemudian, gaya belajar auditory juga bisa kita lihat, dia akan berselera. Yang penting label, cenderung mengingat dengan baik kata-kata dan gagasan yang pernah diucapkannya. Gaya belajar auditory menggunakan kata atau ungkapan seperti mendengarkan kata, katakanlah, ceritakan, saya mendengar. Aktivitasnya sangat kreatif, dia berbicara, bernyanyi, berdebat, bahkan bercerita. Kemudian gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Kemampuan berjalan, koordinasi tubuh sangat bagus, tertarik akan gerakan tubuh, gemar menyentuh sesuatu, suka mengerjakan segala sesuatu yang mengaktifkan tangannya. Gaya belajar kinestetik juga menyukai kegiatan yang aktif, baik itu sosial, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Selera orang yang punya kecerdasan gaya belajar kinestetik, yaitu dia akan merasa nyaman, lebih penting daripada gayanya. Gaya belajar kinestetik juga ingat lebih baik dengan yang digunakan alat-alat yang dipakai. Aktivitas kreatifnya, kerajinan tangan, berkebun, dan olahraga. Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam hal ini? Kembangkan kasih sayang untuk anak, memberikan waktu luang buat anak, memberikan pujian, disiplin, monitor, pengarahan. Kemudian menyadari sisi positif anak, bukan hanya dicela, tetapi saat anak-anak melakukan hal yang positif juga dipuji. Gunakan imajinasi anak, tidak terfokus pada belajar hanya berkutik pada buku saja,
Ajak anak-anak mungkin berkebun, ajak anak-anak ke tempat alam yang bebas, ajak anak-anak bermain musik dengan benda yang ada di rumah, dan lain sebagainya. Memberikan bekal nilai-nilai religius pada anak. Selanjutnya apa yang harus dilakukan orang tua? Stop les pelajaran, karena anak-anak sudah dapat di jam sekolah. Kalau toh pun orang tua menghendaki untuk anak-anak les, berikanlah les untuk mengembangkan potensi yang lain, kecerdasan yang lain. Misalnya les musik, les menari, les menyanyi, dan lain sebagainya. Apa yang harus anak-anak tahu? Selain kekuatan manusia, ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan dan mengandalkan Tuhan. Karena saya yakin anak yang takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Untuk itu, mari kita gali 9 kecerdasan yang ada pada anak-anak kita, tidak hanya fokus pada satu kecerdasan kognitif atau akademis saja. Saya, Anastasia Susilowati, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, yang saat ini mengajar di KBTK Mahanai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.